Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazu Afrila Zahra. Saya di sini perwakilan literasi dari Sekolah SMP Negeri 2 Kertasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani miskin yang tidak memiliki apa-apa selain kebun peninggalan kedua orang tuanya. Di suatu sore, saat petani berjalan pulang dari kebun, ia melihat seekor angsa yang terlihat kelelahan dan terbaring lemas di pinggir jalan. Akhirnya, petani itu menghampiri sang angsa dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, petani langsung memberi makan kepada angsa dalam jumlah banyak. Angsa pun langsung menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai makan, petani tersebut meletakkan angsa di belakang rumahnya. Keesokan paginya, petani menghampiri angsa kembali untuk memberinya makan. Sesampainya di kandang angsa, ia terkejut saat mengetahui ada telur emas di sana. "Apakah ini emas asli?" tanya petani kepada dirinya sendiri. Petani pun langsung buru-buru memberi angsa tersebut makanan, lalu bergerak pergi ke tukang emas untuk memastikan keaslian telur emas tersebut. Sesaat di toko emas, petani langsung bertanya kepada sang pemilik toko, "Apakah ini emas asli?" "Iya, ini emas murni asli," jawab pemilik toko emas setelah mengecek telur emas yang dibawa oleh petani. Jawaban dari pemilik toko emas tersebut membuat petani terkejut. Kekagumannya semakin menjadi-jadi saat pemilik toko emas berkata kalau emas itu harganya sangat mahal karena ukurannya yang besar. Setelah mendengarnya, petani langsung menjual telur emasnya saat itu juga. Ia pulang dari toko emas dengan perasaan yang sangat bahagia karena membawa uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa selalu mengeluarkan sebutir telur emas setiap paginya. Hal tersebut membuat petani merasa senang. Kini, ia bisa mendapatkan uang tanpa perlu mengurus kebun milik dirinya. Walaupun setiap hari sang angsa mengeluarkan telur emas, rupanya hal tersebut tidak membuat petani merasa puas. Ia hanya mendapatkan telur emas lebih banyak setiap harinya. Seandainya saja angsa ini bisa mengeluarkan lebih dari satu emas setiap harinya, pasti aku akan semakin kaya raya, gumam sang petani. Sang petani kemudian memaksa sang angsa untuk mengeluarkan telur emas lebih banyak setiap harinya. Rupanya sang angsa bisa melakukan hal tersebut. Di suatu pagi, tiba-tiba sang angsa mengeluarkan 2 telur emas sekaligus. Sejak saat itu, angsa selalu mengeluarkan 2 telur emas setiap paginya. Hal tersebut membuat petani semakin bahagia dan kekayaannya semakin berlimpah. Ternyata 2 telur emas setiap harinya belum membuat petani merasa puas. Ia ingin menjadi lebih kaya lagi tanpa harus menunggu telur emas setiap pagi. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Pikir petani tersebut. Lalu muncul sebuah ide di pikirannya. Mungkin lebih baik aku menyembelihnya dan mengambil semua emas yang ada di dalam tubuhnya, ujar sang petani. Tanpa menunggu waktu lama, petani langsung mengeluarkan angsa dari kandang dan menyembelihnya tanpa berpikir panjang. Setelah itu, ia langsung memotong-motong tubuh angsa. Petani itu sangat terkejut saat tidak menemukan sebutir telur emas sekaligus di dalam tubuh angsa. Yang ia temukan hanya daging angsa biasa, bukan daging emas. Sang petani pun langsung menyesali perbuatannya. Seandainya saja ia bisa bersabar dan tidak serakah, ia pasti masih memiliki angsa istimewa yang mengeluarkan telur emas untuknya setiap hari. Kenapa aku bertindak gegabah? Keserakahan telah membutakan pikiranku, ucap petani dengan nada menyesal sambil menangis. Kini sang petani hanya bisa hidup dengan kekayaan yang ia miliki sebelumnya. Tamat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari dongeng ini ialah yang ke-1, jangan gegabah melakukan suatu hal. Yang kedua, jangan serakah. Dan yang ketiga, harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Nah, saya mengambil dongeng ini dari sebuah buku yang berjudul Seri Dongeng Animasi 3D, Angsa dan Telur Emas. Penulis buku itu ialah Ray Pita, penerbitnya Kelompok Gramedia, tahun terbitnya 12 Januari 2022. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.